Ya, tahukah kamu, skuad pusat berjulukan Negeri Kincir Angin juga memakai pemain keturunan di timnasnya. Salah satunya adalah keturunan Indonesia bernama Tijani Reinder. Tijani Reinder menjadi satu-satunya keturunan Indonesia yang dipakai oleh pelatih Ronald Koeman di timnas Belanda. Elftal te maken. Hopelijk op naar meer en bedankt voor jullie support. Ciao ciao. Ya, dalam starting line up terakhir, timnas Belanda hampir memakai semua pemain keturunan di skuad intinya, termasuk keturunan Indonesia. Sisanya, timnas Belanda diisi oleh keturunan seperti dari Suriname, Ghana, hingga Jerman. Jelas saja, starting line up yang dimiliki timnas Belanda saat ini tak luput disorot netizen Indonesia. Timnas Belanda saja memakai pemain keturunan Indonesia. Kenapa Indonesia tidak boleh memakai keturunan Belanda? Ujar netizen Indonesia. Hey Oranje fans, erg blij om mijn eerste goal voor het Nederlands elftal te maken. Hopelijk op naar meer en bedankt voor jullie support. Ya, melihat skuad Garuda, saat ini Indonesia benar-benar dihuni pemain keturunan asal Belanda. Total ada 13 pemain keturunan asal Belanda di skuad Indonesia, termasuk 3 pemain yang dalam proses seperti Martin Paes, Ole Romeni, dan Calvin Verdong. Ya, tak ayal, para pemain Vietnam pun sempat menghebohkan media sosial dengan perkataannya. Kami bingung, kami melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda, ujar para pemain Vietnam. Alhasil akibat peristiwa itu, Vietnam pun dibobol 3-0 tanpa balas di kandang mereka sendiri, hingga pelatih Philippe Troussier dipecat karena imbas kekalahan beruntun dari Indonesia. Ya, memang maraknya pemain keturunan di sepak bola dunia, khususnya di timnas Indonesia, sudah merupakan hal yang lumrah. Lihat saja sekelas timnas Prancis saat ini, hampir semua dihuni oleh pemain keturunan, seperti keturunan dari Spanyol, Kamerun, hingga Portugal. Lantas, kenapa sebagian di negeri Konoha masih mempermasalahkannya? In Vietnam, finally we win in Vietnam. I want to say, boss, well, did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins. Hey, stop. Emil Audero berubah pikiran, beri kode keras kepada PSSI untuk segera diproses. Ya, kiper Inter Milan Emil Audero beri kode ingin membela timnas Indonesia, apakah akan dinaturalisasi oleh PSSI? Ya, jarang-jarang Emil Audero memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Jelas ini adalah kode keras kepada PSSI. Melihat postingan terbaru Emil Mulyadi juga memperlihatkan dia seperti ingin dihubungi kembali oleh Erick Thohir, yang memegang sepatunya seperti menggenggam handphone. Ya, indikasinya dilihat dari bio Instagram Emil Audero yang telah mencantumkan emoji bendera Italia dan Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Kiper Inter Milan tersebut tercatat lahir di Nusa Tenggara Barat, Mataram. Namun, meski begitu, Sintayong rupanya belum melirik kiper Inter Milan tersebut. Ya, sebelumnya, PSSI sedang mengurus proses naturalisasi dari kiper FC Dallas, Martin Paes. Akan tetapi, proses naturalisasinya kini terganjal masalah. Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Ya, namun dibalik itu, sebagian supporter menyambut baik hal tersebut dan berharap Emil benar-benar bisa membela timnas Indonesia. Namun tidak sedikit netizen yang menolak jika Emil Audero membela Indonesia. Alasannya karena Emil pernah menolak membela Garuda. Tak hanya itu, netizen sempat dibikin geram oleh pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, yang menyebut anaknya lebih baik tidak bermain untuk timnas Indonesia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah, apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak.
kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Iyalah rugi. Ya, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan yang dinilai bisa meningkatkan kualitas tim Garuda. Sejak tahun lalu, terhitung ada 11 nama baru yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Saini Patinama hingga saat ini yang masih proses kiper FC Dallas Martin Pais. Ya, adapun siapa pemain yang diincar Sintayong memang tidak dibocorkan. Namun, sederet nama yang gencar disebut adalah Ole Romani, penyerang FC Utrecht, Calvin Verdonk, bek Nijmegen, dan Jens Repen, penyerang FC Dordrecht. Semuanya adalah keturunan Indonesia Belanda. Tebakan ini diketahui saat Sintayong sempat memantau performa mereka saat menyambangi Eropa beberapa waktu lalu. Ya, kehadiran para pemain naturalisasi memang mampu mendongkrak performa timnas Indonesia. Misalnya, pada Piala Asia 2023, pasukan Garuda untuk pertama kali mampu menembus babak 16 besar. Mereka juga tak terlalu kewalahan menghadapi raksasa Asia macam Jepang, Irak, dan Australia. Kemudian 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti selanjutnya. Ya, sementara itu timnas Indonesia besar kemungkinan punya potensi naik peringkat ke 127 dunia bulan Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil mengalahkan Irak di Stadion GBK. Dan Indonesia juga sangat berpotensi menembus peringkat 100 dunia jika bisa berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dibalik itu, beginilah gambaran jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sama seperti ribuan supporter timnas Georgia saat pertama kalinya negara ini lolos ke Euro 2024. Sepanjang sejarah sepak bola negara Georgia setelah mengalahkan timnas Yunani. Indonesia Vietnam 1-0 sampai jam 12 kurang saya nonton. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Ya, target nekat Sintayong di Piala Asia U23 cukup menghebohkan para pelatih, para tim kontestan, hingga para media asing. Bagaimana tidak, Indonesia baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23, namun langsung memasang target lolos 4 besar. Apalagi Indonesia saat ini bisa dikatakan berada di grup neraka yang dihuni para tim-tim tangguh. Anggota EXO PSSI, Arja Sinulinga, mengatakan Sintayong telah menyampaikan targetnya untuk membawa timnas Indonesia masuk ke babak 4 besar pada Piala Asia U23. PSSI memberikan target lolos 8 besar, tetapi Sintayong sendiri malah menargetkan lolos 4 besar di AFC U23, ujar Arya. Ya, keberanian Sintayong dalam memasang target tinggi juga menjadi sorotan netizen Malaysia. Fans Malaysia meledek timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia. Mereka mengomentari target yang dicanangkan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Semenjak Piala Asia pertama kali diadakan pada 2013, skuad Garuda Muda tak pernah lolos ke putaran final pada 5 edisi awal 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Di saat bersamaan, tim-tim di Asia Tenggara konsisten selalu lolos ke putaran final. Seperti Thailand dan Vietnam, tercatat 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Prestasi terbaik Thailand adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2020. Sementara Vietnam lebih gila, yakni menembus final Piala Asia U23 2018. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad Harimau Muda sudah 3 kali mentas di putaran final. Prestasi terbaik Malaysia adalah lolos ke perempat final Piala Asia U23 2018. Karena itu, secara pengalaman, timnas Indonesia U23 berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, skuad asuhan Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024. Ya, di target awal, PSSI mendorong timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Hal itu berarti, timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar saat satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia.
Sekedar diketahui, peringkat 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Optimisme timnas Indonesia U23 inilah yang diledek netizen Malaysia. Oh situ Indonesia, baru pertama kali ikut AFC Asian Cup, ngomongnya kayak sudah 10 kali ikut AFC U23 Asian Cup saja, ujar netizen Malaysia. Tentu, melihat rekam jejak 3 lawannya bakal dihadapi Indonesia. Grup yang ditempati Garuda berasa neraka, berstatus sebagai debutan dan langsung masuk grup neraka, seakan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang bertekad lolos sampai semifinal di Piala Asia U23 2024.